yang return, one way ya, yang one way. Yang one way, sedangkan yang 15 adalah yang membeli asuransi yang return. Yang one way itu nilai pertanggungannya, yang one way itu yang sekali jalan beli polis dengan Dai Mitra itu nilai pertanggungannya adalah 750 juta. Sedangkan yang return ya itu adalah sebesar 315 juta gitu ya. 315. Jadi yang 10 orang itu membeli one way mendapat per orang itu dapat 750 juta, sedangkan yang return itu ada 15 orang ya. 15 orang itu 315. Memang mereka membelinya beberapa kelompok keluarga, tetapi hitungnya adalah tetap individual ya. Sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Nah, penumpang pesawat berhak mendapatkan penggantian kerugian adalah sebesar 1.250 juta per orang jika kondisinya meninggal dunia atau cacat total. Hal tersebut berlaku pula untuk penumpang AirAsia KZ8501 dengan rute Surabaya Singapura. Pergantian kerugian akan dilakukan oleh Jasa Indonesia dan Sinarmas. Jadi yang dibeli oleh AirAsia kepada Jasa Indonesia dan Sinarmas ini per orangnya itu ganti ruginya adalah sebesar 1.250 juta ya. Terkait dengan pemberitaan pada beberapa media yang menyebutkan bahwa terdapat permasalahan mengenai izin penerbangan AirAsia KZ8501 dengan rute Surabaya Singapura yang kemungkinan akan menyebabkan tidak dibayarkan krim oleh perusahaan asuransi, OJK berpendapat bahwa penyebab pasti terjadinya kecelakaan masih dalam proses penyidikan dan bukan karena permasalahan perizinan rute penerbangan. Jadi jatuhnya pesawat ini bukan karena dia berangkat hari Minggu. Perilnya, penyebab jatuh pesawat ini kalau dari keterangan sementara yang kita dengar dari KNKT, katakanlah misalnya karena buruknya cuaca atau kemungkinan kerusakan pesawat. Nanti tentunya pihak pemerintah melalui KNKT akan mengumumkan penyebab dari jatuhnya pesawat ini ya. Jadi bukan karena dia berangkat tidak izin hari Minggu kemudian pesawat jadi jatuh gitu. Jadi kalau dilihat sementara dari keterangan yang ada, OJK berpendapat bahwa terhadap AirAsia KZ ini KZ8501 itu adalah claimable, artinya krim dapat dibayar oleh perusahaan asuransi ya gitu. Jadi dengan demikian ya, dengan demikian penumpang tetap memiliki hak untuk mendapatkan pergantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi bagaimana? Tentunya kita masih, kapan proses pembayaran klaim? Itu tentunya kita masih dari sisi perusahaan asuransi, dari tentunya kan Jasa Indonesia dan bersama Sinarmas ini tidak menjamin semuanya. Itu kan ada reasuransinya ya. Direasuransikan ke perusahaan reasuransi Aliansi Global ya. Di sana bersama grupnya melalui JLT Broker ya. Itu keterangan dari perusahaan reasuransi tidak ada masalah ya. Uang sudah disiapkan, tinggal lagi barangkali menunggu sebetulnya nanti keterangan dari pemerintah. Misalnya Basarnas mengatakan proses evakuasi selesai ya, proses evakuasinya dinyatakan bahwa memang tidak ada lagi orang yang diperkirakan hidup. Kemudian tentunya ada lagi proses administrasi berupa apa? Siapa yang berhak ahli waris menerima? Ini kan proses administrasi sederhana saja tentunya ya kan, karena jangan sampai nanti perusahaan asuransi jadi salah bayar. Kalau salah bayar kan nanti dituntut sama yang berhak untuk menerima gitu. Nah itu sekarang ini dari pihak AirAsia, perusahaan asuransi juga bersama AirAsia sudah melakukan proses identifikasi untuk katakan ahli waris ya. Itu juga pihak AirAsia maupun reasuransi sudah mendatangkan adjuster di Surabaya, adjuster internasional di Surabaya maupun solisitor
di Surabaya juga sudah ada di sana. Mereka sudah menginventarisir semuanya permasalahan, termasuk membantu bersama Pemda untuk mendapatkan nanti ahli waris yang sah. Tentunya setelah ada keterangan dari Perda resmi bahwa evakuasi dinyatakan selesai, tidak ada yang hidup, kemudian ahli warisnya sudah clear and clean, yang kita perkirakan kemungkinan akhir bulan ini bisa selesai. Itu akan ada sebuah upacara kita berharap di Surabaya untuk penyerahan santunan kepada keluarga yang berhak. Akan kita sama-sama dilakukan, baik program yang dibeli AirAsia karena wajib itu melalui Jasindo dan Sinarmas, maupun nanti santunan yang akan diberikan oleh Dain Mitra terkait dengan opsional yang dibeli, program asuransi opsional yang dibeli oleh nasabah yang ada 25 orang itu. Nah, kemungkinan ya penumpang yang 155 ini itu ada juga yang membeli polis asuransi jiwa maupun asuransi umum yang menutup asuransi kecelakaan. Kemungkinan itu ada. OJK mencoba menginventarisir. Kami sudah membuat surat edaran kepada perusahaan asuransi untuk segera menyampaikan kalau mereka udah jelas itu 155 penumpang itu siapa saja, kan nama-nama itu udah ada. Ya, dari manifest yang beredar siapa saja. Kami sudah dapat laporan dari beberapa perusahaan asuransi bahwa mereka memiliki nasabah yang ada di dalam 150 penumpang AirAsia tersebut. Kepada mereka kami sudah minta mempercepat, karena sebetulnya bagi mereka itu tidak perlu menunggu keterangan dari barangkali pihak pemerintah mengenai evakuasi itu saya tidak, tapi yang penting mereka menemukan ahli warisnya untuk segera bisa melakukan pembayaran. Ada yang saya dengar nutup, ada Allianz juga ada nasabahnya di sana, kemudian Jiwasraya juga ada nasabahnya di sana, kemudian Sinarmas juga ada. Ya, ada beberapa perusahaan asuransi yang memang punya nasabahnya, baik yang membeli polis langsung maupun barangkali melalui bank assurance gitu. Ada juga barangkali yang punya ikut program asuransi karena gini, mereka mempunyai kartu kredit platinum, umumnya juga di cover untuk asuransi kecelakaan. Jadi itu yang kita bilang melalui bank assurance kemungkinan. Jadi saya sudah minta kepada perusahaan-perusahaan asuransi umum maupun jiwa untuk segera melaporkan dan segera memproses pembayaran klaim terhadap apabila mereka memiliki nasabah baik langsung maupun tidak langsung dari 155 penumpang ini. Kalau yang mengenai awak pesawat memang tidak di cover oleh Jasindo, karena biasanya untuk awak pesawat ini, khusus case AirAsia ini, untuk awak pesawatnya yang 7 orang ini, itu AirAsia membelikan sendiri, tapi tidak di Indonesia. Mungkin di polisnya adalah perusahaan asuransi di luar negeri. Biasanya memang untuk aircrew itu nilai pertanggungannya lebih besar dari penumpang. Tapi itu saya yakin benar itu diasuransikan, tapi mungkin di luar negeri, tidak di Indonesia, ya gitu. Nah, mengenai berita-berita yang mengenai kaitan apakah Jasara Harja ikut mengcover kejadian AirAsia ini, saya beri keterangan sebagai berikut. Terkait dengan santunan wajib dari PT Asuransi Jasara Harja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 PMK 010 tahun 2008 tentang besar santunan dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai, danau, dan feri penyeberangan laut dan udara, serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Santunan diberikan kepada penumpang yang mengalami kecelakaan untuk rute perjalanan dalam negeri yang terjadwal dan angkutan haji. Ya, gitu. Mengingat pesawat AirAsia KJ8501 dengan rute Surabaya Singapura tidak dalam rute perjalanan dalam negeri dan ya dalam tarif dalam negeri dan dalam tarif angkutan pesawat dimaksud tidak termasuk iuran wajib, maka penumpang AirAsia KJ8501 tidak dijamin dalam program asuransi kecelakaan penumpang umum oleh PT Jasara Harja. Karena kalau tercover, Jasara Harja harus membayar per orangnya 50 juta lagi. Ya, jadi memang dalam ketentuannya adalah yang perusahaan
penerbangan yang bukan ke domestik, yang ke luar negeri, itu tidak masuk program Jasa Raja. Jadi Jasa Raja pun tidak mengutip premi terhadap Air Asia yang berangkat dari Surabaya ke Singapura ini. Tentunya sebagaimana saudara-saudara ketahui, no premium, no insurance, no claim, gitu ya. Jadi Jasa Raja memang tidak mengcover program perjalanan yang keluar negeri, karena peraturannya memang begitu, baik undang-undangnya maupun SK Menterinya menyatakan seperti itu. Selanjutnya OJK menghimbau kepada PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Sinarmas, dan PT Asuransi dan Mitra Tbk serta perusahaan-perusahaan asuransi lainnya yang kemungkinan mengcover penumpang Air Asia ini untuk segera aktif melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar proses penyelesaian kewajiban kepada para penumpang Air Asia dengan rute Surabaya Singapura dapat dilakukan sesegera setelah adanya pernyataan dari pihak berwenang mengenai status penumpang dan kondisi terakhir pesawat Air Asia IZ8501. Itulah keterangan dari OJK ya. Jadi saya berharap keterangan ini tidak ada lagi simpang siur. Jadi kalau ada yang menyatakan ini penerbangan ada menyatakan legal, tidak legal, kemudian kemungkinan klaim tidak dibayar, saya menyatakan klaim ini harus dibayar. Karena penyebab jatuhnya kapal itu bukan persoalan penerbangan itu ada izin atau tidak, berangkat hari Minggu atau hari Sabtu, tetapi adalah jatuhnya kapal ini karena buruknya cuaca ataupun karena kerusakan pesawat ya. Jadi asuransi akan membayar dan itu sudah siap. Baik yang dilakukan oleh Jasa Indonesia sudah mendapat konfirmasi dari reasuransi ini di luar negeri, siap membayar manakala memang semuanya harus pada waktunya harus membayar. Kemudian juga dari mitra juga sudah siap ya untuk membayar, tinggal lagi menunggu clear and clean untuk ahli warisnya, dan juga perusahaan-perusahaan asuransi lain yang menutup kemungkinan saya minta juga melakukan hal itu. Jadi tidak benar kalau misalnya karena persoalan berangkat hari Minggu, berangkat tidak izin, perusahaan asuransi menjadi tidak bisa membayar. Saya rasa demikian keterangan saya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Nanti saya akan didampingi oleh dari asosiasi maupun dari perusahaan asuransi ini maupun dari perusahaan broker yang bisa lebih menjawab secara teknis barangkali kalau pertanyaan saudara memang terlalu teknis. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan. Yang mau tanya? Terus, ada yang bertanya? Ya, silakan. Selamat siang, Pak. Bowo, Pak, dari Harian Media Indonesia. Yang ingin saya tanyakan bahwa apakah ada potensi bahwa klaim dibayarkan apabila dari pihak KNKT menemukan bahwa penyebab kecelakaan ini karena mungkin perubahan jadwal ataupun karena kepastian penyebab kan belum diketahui, Pak. Apakah mungkin nanti perusahaan asuransi akan menyatakan bahwa perubahan jadwal ini juga menjadi penyebab kecelakaan gitu. Jadi akhirnya perusahaan asuransi klaim tidak akan membayarkan klaim kepada penumpang. Itu dulu, Pak. Terima kasih. Saya langsung saja ya. Terima kasih Saudara Bowo. Dari polis yang saya baca, tidak ada pengecualian ada perubahan jadwal keberangkatan. Ya. Jadi yang di-cover adalah penyebabnya adalah karena kerusakan mesin atau katakanlah penyebab cuaca. Jadi perubahan jadwal tidak menjadi exclusion, tidak menjadi pengecualian dari polis yang diterbitkan oleh Jasa Indonesia ini. Jadi kalaupun nanti ada keterangan ada pelanggaran pemberangkatan itu nggak ada masalah karena itu tidak menjadi exclusion di dalam polis yang diterbitkan oleh Jasa Indonesia. Ada lagi? Saya Ulfa dari Bisnis Indonesia, Pak. Mau nanya nilai pertanggungan untuk rangka pesawatnya itu berapa ya, Pak? Terus apakah ada kemungkinan lain yang mungkin masuk ke dalam pengecualian polis? Apa mungkin menyambung pertanyaan dari Mas Bowo tadi, adakah kemungkinan lain penyebab yang bisa masuk ke dalam pengecualian polis? Gitu. Tadi kan saya menangkap bahwa apapun yang terjadi, klaim untuk
penumpang itu tetap akan dibayar. Tapi untuk rangka pesawat, apakah ada kemungkinan yang lain? Terima kasih. Ya memang begini ya, secara umum yang namanya penutupan asuransi itu, penutupan sebuah asuransi itu adalah jaminannya adalah tetap kondisional, ya. Jadi ini contoh misalnya kalau yang umum ya, asuransi kendaraan bermotor, misalnya naik mobil. Ketika Anda tidak punya SIM, Anda mengendarai mobil, mungkin ketika kecelakaan asuransi tidak akan bayar karena Anda dianggap memberi keregulasi, ya, tidak punya SIM gitu, atau memang belum cukup umur untuk mengendarai. Tapi case yang AirAsia ini, menurut saya memang dari yang tadi kemungkinan apakah katakanlah dari penumpangnya maupun rangka kapalnya, dari polisi yang saya baca sih tidak ada pengecualian masalah ini gitu ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya begini, rangka kapal itu nanti dibayar oleh asuransi bukan kepada AirAsia tetapi kepada lesornya. Ini kan pesawat rata kan dari perusahaan leasing kan, dari lesornya. Jadi itu dalam keadaan apapun memang kalau bahasa teknisnya ini istilahnya breach of warranty. Penyebab apapun itu si lesor minta dibayar oleh perusahaan asuransi. Jadi sepertinya lesor mungkin akan mendapat ganti rugi dari asuransi. Berapa besarnya ya tergantung berapa nilai kapal itu. Bisa saja mencapai mungkin 50 juta dolar atau 100 juta dolar, tergantung berapa harga kapal itu sekarang kalau dibeli, kira-kira begitu. Indri dari TV One, Pak. Yang saya mau tanyakan, jika nantinya memang semua proses evakuasi dari pemerintah Basarnas sudah selesai begitu. Nah, untuk pihak asuransi akan mulai bekerja, jangka waktunya sampai semua klaim ini dibayarkan butuh berapa lama? Terima kasih. Sebetulnya dari sekarang, saya minta perusahaan asuransi gitu ya. Kok suaranya agak feedback ya? Hah? Ganti mic. Oh ini agak canggih juga nih, nggak pakai kabel rupanya gitu. Oh, canggih OJK. Ya. Jadi saya jadi lupa tuh tadi pertanyaan. Ya, jadi begini, dari sekarang itu kan perusahaan asuransi saya sudah minta untuk bagi perusahaan asuransi sebenarnya begini, kita nih menunggu hampir dipastikan ya, kita tidak mendahului yang di atas tentunya, hampir dipastikan ini tidak adalah yang kira-kira penumpang yang selamat ya. Kalau dilihat temuan-temuan dalam beberapa hari terakhir ini gitu ya. Jadi dari sekarang sebenarnya perusahaan asuransi sudah mulai bekerja, terutama untuk mendapatkan ahli waris yang sah. Tentunya ini saya sudah minta mereka melalui kantor-kantor cabangnya di Surabaya dan sekitarnya itu untuk bekerja sama dengan pihak AirAsia menemukan ahli waris yang sah, termasuk dengan Pemda, karena Pemda Surabaya juga sangat aktif kan untuk mendapatkan ahli waris yang sah. Prosesnya tidak lama. Dari sekarang kan bukan asuransi harus nanti baru bekerja mendapatkan ahli waris yang sah itu setelah keterangan dari KNKT, tidak gitu ya, atau dari Basarnas sudah selesai, tidak. Dari sekarang sudah bekerja. Kita asumsikan ini adalah tidak ada yang selamat, sehingga proses supaya nanti begitu pemerintah menyatakan evakuasi dinyatakan selesai, maka mungkin tidak membutuhkan waktu yang tidak lama lagi untuk melakukan pembayaran. Kan dari sekarang sudah dilakukan mencoba mendapatkan. Nanti tentunya kadang-kadang kan begini, ahli waris itu ada yang satu keluarga hilang, kan begitu kan? Siapa ahli warisnya? Oh mungkin orang tuanya atau mungkin kakak adik.